Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggia Firmanda, NIM 2520141 dari Lokal 5D PT IKA. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai e-bisnis bab 1, bab 2, dan bab 4 untuk memenuhi ujian mata kuliah e-bisnis dengan metode lisan. Tak berlama-lama, kita akan masuk pada materi pertama. Materi pertama mengenai electronic business atau lebih disingkat dengan e-business. Pada era perkembangan teknologi seperti saat sekarang ini, e-business menjadi tidak asing lagi di telinga kita. E-business merupakan bisnis yang menggunakan internet atau elektronik. E-business terdiri dari 95% bisnis dan 5%-nya teknologi. E-bisnis tersebut mempunyai tujuan untuk menambah pendapatan sekaligus mengurangi biaya. Kenapa bisa begitu? Karena dalam e-bisnis, dengan menggunakan e-bisnis, bisnis dapat berkembang lebih cepat dikarenakan jangkauan cakupan dari pasar bisnis yang menggunakan elektronik bisnis dengan bisnis biasa, maka akan lebih jauh. Contohnya, jika menggunakan e-bisnis, kita dapat mencakup wilayah yang lebih luas seperti mancanegara. Sedangkan jika hanya menggunakan bisnis biasa, kita hanya terpaku pada satu daerah saja. E-bisnis didefinisikan sebagai aktivitas yang berkaitan langsung atau secara tidak langsung dengan proses pertukaran barang atau jasa yang memanfaatkan internet sebagai media komunikasi dan transaksi. Biasanya e-bisnis ini dapat kita temui seperti Kuda Shop atau situs-situs penjualan yang online seperti Lazada juga bisa. Situs e-bisnis mungkin sangat komprehensif dan menawarkan lebih dari sekedar produk dan jasa. Jika contoh dari jasanya seperti ruang guru yang menawarkan les secara online. Dasar membuat e-bisnis ialah pengelolaan e-commerce yang tepat, berfokus pada penggunaan ITC yang mengaktifkan kegiatan eksternal dan hubungan dengan individu, kelompok, dan usaha lainnya. E-bisnis mencakup proses pembelian dengan elektronik dan manajemen rantai supply, pemrosesan dengan elektronik seperti order, penanganan pelayanan pelanggan, dan kerjasama dengan mitra bisnis lainnya yang dapat dilakukan dengan menggunakan web, internet, dan beberapa kombinasi dari semuanya. Pada dasarnya, perangkat elektronik adalah perangkat elektronik dapat digunakan sebagai perdagangan elektronik yang mana dapat melakukan proses pembelian, mentransfer, dan bertukar produk dan jasa atau informasi melalui jaringan komputer, termasuk internet. E-bisnis berarti menggunakan internet dan teknologi online untuk menciptakan efisiensi operasi dan meningkatkan nilai efektivitas serta menarik minat pelanggan. Aplikasi e-bisnis dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu bisnis internal sistem, perusahaan komunikasi dan kolaborasi, serta perdagangan elektronik. Model e-bisnis dapat kita simpulkan jadi e-shop, e-commerce, e-production, e-mass, lalu virtual komunikasi atau virtual community, third party marketplace, telecommunication, customer relationship, dan lainnya. Klasifikasi e-bisnis dapat dikelompokkan menjadi bisnis to bisnis, yaitu bisnis ke bisnis lain. Contohnya seperti seorang penjual sepatu online akan memesan barang kepada penjual sepatu lainnya yang menjual secara grosiran, maka dia akan menjualnya lagi. Biasanya di business to business ini disingkat dengan B2B. Lalu business to consumer atau B2C
yang mana bisnis to consumer ini ialah bisnis ke konsumen atau pelanggan biasa. Kita melakukan bisnis ke pelanggan biasa. Selanjutnya ialah bisnis to employee. Employee ini artinya karyawan. Jadi singkatannya bisnis to E, yang mana kita melakukan bisnis dengan karyawan, yaitu contohnya ialah eBay, Yahoo, dan web lainnya. Lalu bisnis to government. Government ini artinya ialah pemerintah. Jadi singkatannya ialah B2G, yaitu kita akan menjual produk kita kepada pemerintah. Lalu ada lagi government to business, yang tadi yang mana government itu kan pemerintah. Jadi kita melakukan transaksi elektronik antara pemerintah dengan pelaku bisnis. Lalu masih ada lagi pilihannya, masih ada lagi kategorinya seperti government to government. Jadi singkatannya G2G. Government to government ini kan tadi government itu kan pemerintah. Jadi pemerintah kepada pemerintah. Bagaimana contohnya? Yaitu transaksi elektronik antara pemerintah dengan pelaku bisnis. Lalu government to citizen, yaitu pemerintah kepada penduduknya, yaitu G2C. Contohnya seperti sistem pajak online, informasi lowongan kerja, pengurusan jaminan sosial, serta dokumen kepada penduduk seperti akte kelahiran dan paspor. Kan itu kan biasanya ada minta bayaran, di situ letak bisnisnya. Yaitu selanjutnya konsumen kepada konsumen, biasanya singkatannya C2C. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan istilah e-commerce dan e-business. E-commerce tersebut diartikan sebagai bentuk transaksi perdagangan dan perniagaan barang atau jasa menggunakan media elektronik. Berarti kita menjual barang menggunakan media elektronik. E-commerce tersebut merupakan bagian dari e-business. Jadi e-business tersebut lebih besar daripada e-commerce dan e-commerce merupakan bagian darinya. Jika kita bahas mengenai e-business lebih lanjut, e-business tersebut merupakan bisnis elektronik yang merujuk kepada definisi e-commerce yang lebih luas. Tadi kan e-commerce tersebut kan terfokus kepada barang atau jasa menggunakan media elektronik. Sedangkan e-business lebih luas lagi, tidak hanya pembelian dan penjualan barang atau jasa, tetapi juga pelayanan kepada pelanggan, kolaborasi, dan mitra bisnis. E-learning tersebut belajar dan transaksi elektronik dalam perusahaan. Jadi e-business tersebut lebih luas dibandingkan e-commerce, dan e-commerce merupakan bagian dari e-business. Nah, untuk lebih mudahnya kita akan memahami 4 dimensi e-business. Yang pertama ialah what. Jadi dengan what ini kita akan dapat menyimpulkan e-business tersebut apa e-business tersebut, yaitu e-business jauh lebih luas dibandingkan e-commerce, bahkan secara filosofis. Yang selanjutnya ialah who, yaitu siapa pihak atau entiti yang melakukan interaksi dalam sebuah sistem e-business, pihak-pihak yang terlibat maksudnya. Lalu where, di mana saja dilakukan e-business tersebut, yaitu jawabannya ialah di mana saja sejauh pihak yang berkepentingan memiliki akses elektronik atau digital. Seperti walaupun mereka tinggal di pelosok, asalkan mereka memiliki jaringan internet dan media elektronik, maka mereka dapat melakukan transaksi elektronik. Lalu selanjutnya why, kenapa. Jadi kenapa? Karena banyaknya komponen biaya yang tinggi dapat dihemat dan memberikan kecepatan perusahaan untuk dapat melihat berbagai peluang dan celah bisnis baru. Contohnya, jika perusahaan tersebut hanya terpaku kepada penjualan bisnis manual, maka kan cakupan target pasarnya lebih kecil. Dan sedangkan perusahaan yang menargetkan menggunakan e-business, dia dapat menargetkan ke mancanegara atau tingkat lebih lanjut. Jadi mereka tidak terbatas
untuk satu wilayah saja. Lalu mereka juga dapat menghemat komponen seperti mereka tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk mengirim dan menerima barang. Selanjutnya materi bab 2 yang membahas mengenai rencana untuk melakukan bisnis atau bisnis plan, yaitu sebelum membuat bisnis kan tentu kita akan melakukan rencana mau buat apa atau mau membuka apa dalam bisnis kan. Kalau tidak direncanakan kan tidak mungkin juga kan. Jadi sebuah bisnis akan berjalan baik apabila direncanakan dengan baik pula. Maka disitulah fungsi dari bisnis plan. Bisnis ini gunanya untuk melakukan penelitian mengenai kegiatan organisasi dan menyusun kegiatan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan serta dituangkan dalam suatu dokumen perencanaan atau biasanya disebut dengan perencanaan bisnis. Kita kan dapat menerka atau dapat melakukan penelitian agar hasil dari bisnis tersebut maksimal dan tidak merugi. Langkah untuk membuat bisnis plan ini dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi di lingkungan sekitar. Seperti kita mencari tahu apa target dari konsumen yang akan kita tuju. Seperti kita kan membuat menjual baju. Jadi baju model apa yang tren di kalangan anak umur sekian, lalu baju yang tren di remaja umur sekian gitu. Jadi selanjutnya kita juga mencari tahu mengenai pesaing. Pesaing kita ini menggunakan metode apa, dia targetnya apa. Lalu kita juga harus mencari mitra yang baik. Selanjutnya kita harus menentukan tujuan terhadap bisnis yang akan dijalankan. Seperti kita akan menentukan goal dari bisnis yang akan kita buat. Lalu selanjutnya melakukan pengukuran, yaitu kita ukur modal, sumber daya tersebut seperti media yang ada, lalu seperti tenaga yang ada, lalu kita sesuaikan terhadap target yang akan ditentukan. Target tadi kan didapat dari tahap yang kedua dan ke-1. Jadi di tahap nomor 3 ini kita kembali lagi mengulas tahap nomor 1 dan 2 untuk menentukan target yang telah dipilih tadi. Lalu hubungan bisnis plan dengan kemampuan calon tersebut mungkin termasuk banyak, tapi walaupun bisnis plan tersebut disusun sebaik mungkin sedemikian rupa, bisnis plan tersebut tidak menjamin seseorang tersebut akan sukses. Ya, bisnis plan tersebut juga harus dibarengi dengan kemampuan dan kegigihan dalam berbisnis. Lalu kita juga mengenal namanya business pitch, yaitu ialah penjelasan singkat mengenai suatu produk atau layanan atau mencoba menjelaskan produk atau layanan kepada investor atau calon pelanggan. Biasanya kan ada orang-orang yang menjelaskan produknya, misalnya SPG menjelaskan tentang produknya ini, lalu pelanggan tertarik gitu untuk menarik minat pelanggan. Lalu kerangka bisnis plan itu harus mempunyai ringkasan, deskripsi perusahaan, lalu produk atau layanan, serta analisis pasar, strategi dan implementasi, lalu tim manajemen dan rencana keuangan. Nah, ringkasan tadi itu ditulis pada bagian akhir biasanya. Lalu pada produk dan layanan tersebut menjelaskan apa yang akan dijual, fokus dan penjelasan tersebut memfokuskan pada manfaat pelanggan. Jadi pelanggan tidak kebingungan dalam membacanya. Lalu 4 tahap evolusi dalam e-bisnis, yaitu yang pertama ialah tahap inform. Pada tahap ini biasanya ada unit-unit kecil di dalam perusahaan yang mulai mencoba membangun program-program kecil atau software atau perangkat lunak yang berbasis internet. Contohnya ialah
pengembangan homepage, kita akan membuat web perusahaan sendiri yang menampilkan profil dari orang-orang isi perusahaan atau member perusahaan, atau membangun website yang isinya produk-produk kita, jadi orang tahu apa yang akan kita jual gitu. Lalu pada tahap selanjutnya, tahap itu tuh namanya automate. Pada tahap itu kita mencoba untuk mengintegrasikan beberapa unit dalam perusahaan yang masing-masingnya telah mengimplementasikan konsep e-business. Seperti dalam proses pengajuan anggaran dari masing-masing unit ke divisi keuangan melalui aplikasi dan modul situs yang telah dinamis atau berbasis database, jadi tidak ada kecurangan karena bisa dideteksi oleh database, serta kita dapat menentukan target efektivitasnya. Selanjutnya tahap ketiga yaitu integrate. Pada tahap ini ialah mengintegrasikan proses bisnis perusahaan dalam perusahaan atau entiti yang lain yang ada di luar perusahaan. Integrate tujuannya ialah perusahaan meningkatkan dan mengembangkan kinerja perusahaan secara signifikan. Lalu selanjutnya jadi reinvent ini merupakan mendefinisikan ulang mekanisme dan model bisnis yang berpedoman pada peluang usaha yang baru yang ditawarkan oleh e-business. Nah, pada langkah untuk menjalankan e-business ini ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, melakukan brainstorming. Mungkin kalian pernah mendengarnya, tetapi ini merupakan teknik untuk menghasilkan gagasan yang mencoba mengatasi segala hambatan dan kritik. Teknik ini tidak hanya berlaku pada bisnis, dapat dijumpai mungkin ada beberapa seniman yang mencari inspirasi juga dapat menggunakan metode brainstorming ini. Metode ini mendorong munculnya banyak gagasan dan termasuk gagasan yang nyeleneh dan liar dan berani, dengan memberikan harapan bahwa gagasan tersebut dapat menghasilkan gagasan yang kreatif. Sepertinya dengan kata lain, ini kita mencari inovasi baru atau memunculkan inovasi baru, berani memunculkan inovasi baru. Lalu ketentuan dasar dari brainstorming ini ialah kita harus menunda keputusan terlebih dahulu, tidak baik terburu-buru. Lalu kita harus memunculkan sebanyak mungkin gagasan yang dapat dimunculkan. Lalu kita akan mengolah gagasan yang telah muncul tadi dan kita dapat menyempurnakannya atau menggabungkannya menjadi suatu gagasan baru yang bisa disebut inovasi baru. Lalu kita harus melakukan survei offline dan online. Survei offline tersebut kita akan melakukan survei ke lokasi langsung, ke target pasar kita. Dan survei online ini kita dapat berupa mengunjungi homepage dari pesaing bisnis kita, seperti misalnya kita kan membuat website jual beli baju. Kita dapat melakukan survei kepada website yang melakukan penjualan yang sama agar kita mendapatkan ide dan inspirasi, serta melakukan survei harga dan harga pasar, lalu kualitas apa yang dibelinya, serta kita dapat mencari tahu target pasar apa yang akan mereka tuju. Lalu yang selanjutnya ialah menentukan nama dan logo perusahaan. Nah, ini juga penting, walaupun terkadang terbilang mudah, tapi kadang dalam menentukan logo dan perusahaan tersebut kita harus hati-hati. Logo dan perusahaan tersebut harus mengandung filosofi dan makna dan tujuan dari tim atau perusahaan tersebut. Tidak sembarang logo yang akan dibuat. Nah, selanjutnya melakukan kerjasama dengan pengusaha lain. Selanjutnya mempersiapkan katalog produk. Katalog produk ini ialah penjelasan mengenai produk agar konsumen dapat langsung menggambarkan
tentang produk-produk yang ditawarkan. Jadi kita harus menjelaskannya, kita tidak harus menjelaskannya kepada konsumen, tapi kita juga dapat menggunakan metode katalog produk ini. Lalu selanjutnya kita harus mempersiapkan hosting dan domain perusahaan agar web yang telah dibuat tadi dapat diakses oleh banyak orang atau semua orang. Lalu kita juga harus menggunakan SEO atau yang kepanjangan ialah Search Engine Optimization. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bab 4, yaitu macam-macam bisnis yang ada di internet. Pada bab sebelumnya kita kan pernah membahas mengenai masalah bisnis hosting dan web hosting. Nah, kita akan membahas lebih lanjut, yaitu bisnis hosting ini atau web hosting ini merupakan kesempatan untuk menyebarkan informasi tentang jasa, produk, dan layanan kepada publik, dan informasi atau berita yang merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan bisnis seseorang atau perusahaan. Nah, pada web hosting ini merupakan salah satu bentuk layanan dari jasa penyewaan tempat di internet yang memungkinkan seseorang atau perusahaan menyimpan file webnya di dalam tempat mereka, sehingga seseorang atau perusahaan tersebut menampilkan layanan data atau produk di halaman website atau situs di internet. Dengan kata lain, perusahaan web hosting merupakan ruangan server sebagai tempat penyimpanan data situs internet pada media penyimpanan data berupa hard disk, komputer server, dan kapasitas yang sangat besar sehingga dapat disewakan kepada beberapa pemilik sekaligus. Contohnya kita dapat contohnya di kehidupan sehari-hari kita yang sering kita temui merupakan contohnya ialah driver, yaitu Google Drive. Pada Google Drive tersebut kan kita dapat membuat akun Google, lalu kan kita diberikan 15 GB free. Nah, itu tuh merupakan contoh dari penyimpanan web hosting. Nah, jika kita membayar, akun kita akan membayar untuk akun kita, maka kapasitas dari penyimpanan kita akan bertambah. Contoh lainnya ialah Firebase. Untuk menyimpan data, kita dapat menyimpan data pada database yang telah disediakan oleh pihak Firebase tersebut. Nah, keahlian yang dibutuhkan dalam membuat bisnis hosting dan web hosting ini ialah web design. Kita harus bisa dalam mendesain web. Lalu reseller hosting, yaitu menjual paket share hosting, serta memiliki hak pengelolaan server sekitar 40% dan 60%-nya menjadi tanggung jawab pengelola server. Lalu FPS, yaitu Virtual Private Server, yang dimana kita dapat mengolah server dan bisnis lebih luasa. Tolak ukurnya jadi sekitaran 75% dan 25%-nya menjadi tanggung jawab pengelola server. Dan dedicated ini merupakan langkah selanjutnya dari tahap sebelumnya yang merupakan FPS. Dedicated ini merupakan kita mengelola bisnis hosting secara penuh. Dalam tingkat bisnis ini kita memiliki tanggung jawab pengelolaan sekitar 98%, sedangkan 2%-nya milik data center. Lalu tingkat selanjutnya ialah bisnis flipping site, yaitu website flipping, yaitu teknik di mana kita membeli sebuah domain, membuat sebuah situs, lalu menjual kembali, membuat blog, lalu menjual kembali. Intinya seperti itu. Jadi kita beli suatu domain. Nah, di domain itu kan belum ada apa-apa. Jadi kita desain webnya sedemikian rupa, lalu kita jual kepada orang lain dengan harga yang lebih tinggi. Lalu tipe website yang cocok untuk flipping web ini tidak semua web. Ada beberapa web yang dapat dijual dengan harga tinggi. Web tersebut harus memiliki format dan
niche web yang mau di flip. Contohnya, web yang mempunyai niche khusus yang portable akan lebih mudah untuk dijual dan mempunyai nilai yang lebih tinggi. Website yang profitable di sini merupakan web yang bisa diperuntukkan untuk menghasilkan duit, seperti online store atau website yang mempunyai potensi untuk menghasilkan dari PPC atau ADS karena nilai kliknya yang mahal. Lalu faktor agar flip lebih mahal harganya, yaitu mendapat ranking 10 besar, terutama main keyboard yang dibidik di major search engine seperti Google, Yahoo, maupun MSN. Lalu mempunyai domain yang mengandung keyword utama yang dibidik, serta mendapat real traffic yang lumayan yang bisa dicek secara langsung, mempunyai extreme tracking, serta mempunyai konten yang unik mengandung beberapa keyword dan alternatif keyword yang dibidik. Biasanya website yang ada dijual jika memenuhi kriteria di atas, maka akan laku minimal 10 kali lipat dari AdSense airing atau airing lainnya per bulan. Nah, selanjutnya contoh bisnis lain ialah bisnis forex trading. Nah, kita menukar mata uang asing, merupakan perdagangan mata uang dengan nilai berbeda dari waktu ke waktu. Contoh yang sering kita dengar, contohnya ialah Bitcoin. Dulu kan awalnya Bitcoin tersebut dianggap orang yang beli Bitcoin rugi. Namun setelah dari seiring berjalannya waktu, sekarang Bitcoin tersebut dicari-cari. Bitcoin tersebut kadang ada waktunya untuk naik harganya, maka saatnya untuk dijual. Lalu kita akan mendapatkan untung. Nah, selanjutnya contoh bisnis yang lain ialah bisnis pay to click. Singkatannya, lebih singkatnya iklan. Kita hanya perlu diminta untuk menempatkan iklan-iklan yang disediakan oleh admin di website atau blog kita, dan kita akan dibayar per klik iklannya. Kan kita pernah menemui atau mencoba menelusuri internet, seperti kita akan mau mendownload film. Saat mendownload film tersebut, banyak iklan-iklan yang muncul. Itu merupakan bisnis pay to click. Kadang bisnis pay to click ini sangat mengganggu. Kadang terlalu banyak iklan, jadi susah untuk melihat websitenya. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan bisnis pay to click ini ada beberapa hal yang sangat penting, yaitu jangan berpikir pendek, jangan berpikiran pendek sebagai publisher. Kita jangan berpikir bisa mendapatkan gaji bulanan yang besar, karena tidak merata orang yang akan mengklik iklan kita. Lalu sukses membutuhkan waktu. Jangan pernah mengambil jalan pintas seperti melakukan GB klik atau melakukan klik pada iklan sendiri, atau menyuruh teman, saudara atau rekan atau orang lain untuk mengklik iklan kita secara sengaja. Hal itu akan terdeteksi oleh Google. Itu akan dikategorikan sebagai kecurangan. Maka hal tersebut akan berdampak negatif, seperti kita akan di-ban atau diberi peringatan. Lalu kerahkan segala kemampuan dalam berbisnis. Kita tidak boleh berbisnis setengah-setengah saja. Kita harus mengerahkan segalanya agar tujuan kita tercapai. Lalu sistem PPC, yaitu contohnya ialah Google AdWords, Yahoo Search Engine Marketing Solution, lalu MSN Ad Center. Nah, selanjutnya bisnis paid to review, yaitu sebuah program bisnis yang dimana kita memberikan komisi kepada membernya untuk setiap review produk yang dibuat dan dipublish di blognya. Contohnya mirip blog atau website artikel. Kita akan ada orang yang mengkritik artikel kita, maka dibayar. Lalu contoh lainnya ialah pemilik iklan memberikan job kepada reviewer atau artikel ke dalam suatu postingan. Nah, melalui postingan tersebut pihak lain
akan dibayar sesuai kesepakatan yang telah disepakati. Pihak itu menjadi perantara antara advertiser dan blogger, atau blogger tersebut maksudnya ialah publisher. Nah, dari sekian sekian beberapa model bisnis yang ada di internet, yang paling familiar menurut saya ialah bisnis pay to click dan bisnis forex trading, serta bisnis yang akhir-akhir ini yang mulai populer ialah bisnis pay to review, karena kebanyakan mahasiswa sekarang juga diberikan tugas membuat artikel. Nah, sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.